时的9亿。真是天才！啊，你需要从中找到突破口，这是唯一的机会。或许我终于荣军的概率只有0.02%。三弟好样的！成为前5宇宙国的他还有机会拿到剩余名额。我在他面前连1招都撑不。即将展开巅峰对决。作为对手，还是希望你能。Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran Swallowed Star episode 135. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novelnya dan ada perbedaan dari animasi Donghuanya. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja Mimin terjun ke ceritanya. Setelah Luo Feng mengalahkan Nabini dalam pertarungan yang ketiga, kini Luo Feng akan melanjutkan pertarungan yang keempat, yaitu pertarungan yang ditunggu-tunggu semua orang. Karena Luo Feng akan berhadapan dengan Rong Jun yang merupakan peserta yang paling kuat. Luo Feng nampak khawatir karena Rong Jun merupakan peserta yang telah memahami hukum asal. Kemudian sebelum pertandingan keempat kita juga diperlihatkan bagaimana latar belakang dari Rong Jun. Tampaknya ia ingin membalaskan dendam ayah angkatnya. Pada saat ini setiap rekaman adegan pertandingan Luo Feng terus diputar oleh beberapa kerajaan untuk menganalisis kemampuan Luo Feng. Akan tetapi setelah melihat rekaman itu peserta mereka terlihat ketakutan karena melihat senjata Nascence Armament dan juga kemampuan Luo Feng tentang hukum asal. Tidak hanya Luo Feng, adegan rekaman pertandingan Rong Jun juga diputar. Hanya menggunakan kekuatannya saja Rong Jun telah menyebabkan peserta yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Dengan memegang pedang yang sedikit kecil dari tahap pertama hingga tahap ketiga belum ada satupun peserta yang mampu melawannya. Ada pertandingan yang keempat yaitu Luo Feng melawan Rong Jun merupakan pertandingan yang dinantikan oleh semua penonton. Mereka semua sangat bersemangat bahkan seluruh penduduk Kekaisaran Qianwu. Mereka ingin melihat siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Semuanya akan ditentukan pada pertandingan keempat ini. Banyak orang yang bergegas untuk membeli tiket pertandingan tersebut. Meskipun babak keempat memiliki banyak pertandingan seru lainnya. Akan tetapi pertandingan Luo Feng melawan Rong Jun lah yang diinginkan oleh semua penonton. Pertandingan ini diatur di pulau nomor 001 dan harga tiketnya pun sangat mahal. Kemudian saatnya tiba pertandingan Luo Feng melawan Rong Jun pun akan segera dimulai. Penonton semuanya terisi penuh dan ramai sekali terdengar suara teriakan semangat dari para penonton. Terutama bagi kerajaan Gunung Naga Hitam mereka sangat bersemangat dan bangga karena salah satu jenius mereka sangat terkenal. Kerajaan tempat asal Rong Jun juga tidak ketinggalan. Rong Jun berasal dari kerajaan pedang emas yang mana mereka semua bersemangat kali ini. Bersamaan dengan itu di dalam ruang persiapan terlihat Luo Feng sedang duduk dan ada salah satu staf di sampingnya. Di atas arena Luo Feng melihat seorang pria tinggi muncul tanpa alas kaki dan memiliki rambut yang berantakan. Namun Luo Feng merasakan tekanan energi yang kuat dari orang itu. Ia adalah Rong Jun yang memasuki arena. Luo Feng menyipitkan matanya, ia tidak menyangka tekanan sebesar ini. Semua makhluk hidup memiliki aura dan energi. Jika seseorang memiliki kekuatan yang kuat maka orang lain akan lebih mudah merasakan tekanan energi. Tekanan energi merupakan tekanan kekuatan yang dihasilkan oleh lawan untuk mengintimidasi. Dengan terkena tekanan energi tersebut maka mereka yang berada di bawah tekanan akan mengalami ketakutan. Akan tetapi Luo Feng tidak terlihat terintimidasi saat ia merasakan tekanan dari Rong Jun bahkan menatapnya dengan tajam. Luo Feng terus menatapnya sehingga niat membunuh yang berasal dari mode tanduk emasnya pun keluar. Matanya berubah dengan begitu membuat Rong Jun merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Luo Feng. Di kejauhan Rong Jun berkata kepada Luo Feng bahwa dia ingin mengikuti pertandingan di kelompok yang kalah. Dengan begitu dia akan mengalami banyak pertandingan dan akan tumbuh dengan gila. Mendengar itu Luo Feng menurutkan alisnya. Apakah kau ingin mengaku kalah? Tanya Luo Feng. Tidak, aku tidak pernah memiliki pola pikir seperti itu, jawab Rong Jun. Rong Jun memiliki niat ia akan mengalahkan Luo Feng saat ini dan setelah itu barulah ia akan bunuh diri. Sehingga mereka berdua seri dan masuk ke kelompok yang kalah.
Dengan begitu Rong Jun dapat berpartisipasi di pertandingan kelompok yang kalah dengan intensitas yang mengerikan. Untuk mendapatkan slot nama itu sangat mudah bagiku. Aku butuh pertarungan dan terus bertarung untuk melatih tubuhku, ucap Rong Jun. Rong Jun berharap bahwa Luo Feng tidak mengecewakan dirinya dan kalah dalam sekejap. Luo Feng lalu mengedipkan matanya dan berkata dengan dingin, "Tenang, aku akan mengalahkanmu dan mengirimmu ke kelompok yang kalah," ucapnya. "Aku sangat menantikan itu," jawab Rong Jun. Hanya beberapa percakapan saja Luo Feng dan Rong Jun telah memiliki perasaan yang baik tentang lawan mereka. Mereka adalah dua orang yang mirip yang memiliki keyakinan tinggi pada diri mereka sendiri dan tidak pernah mengakui kekalahan. Kemudian Luo Feng pun memasuki arena sehingga saat ini mereka berdua berhadapan. "Kalian berdua pasti telah mengerti aturannya, kalau begitu pertandingan dimulai," ucap suara MC terdengar. Teriakan penonton bergema sekali lagi di seluruh arena. Mereka sangat bersemangat. Di sisi kedua peserta mereka berdua melepaskan energi yang besar dan aura mereka secara bersamaan bertabrakan. Ini adalah pertarungan antar keyakinan dan kemauan dengan menggunakan energi untuk menekan sehingga menyebabkan ketakutan bagi lawan. Rong Jun merasakan energi yang dipancarkan oleh Luo Feng sehingga memicu kemauan bertarung yang kuat dan membuatnya semakin bersemangat. Keduanya segera melesat dengan kecepatan tinggi dan Luo Feng sambil menembakkan pedang emasnya ke arah Rong Jun. Rong Jun yang melihat serangan kuat Luo Feng, ia berusaha memblokirnya menggunakan pedangnya. Sedangkan Rong Jun tanpa mundur beberapa langkah ke belakang. Rong Jun memiliki perasaan semangat dan senang karena bisa bertemu dengan peserta yang kuat dan keduanya sekali lagi melesat. Rong Jun berusaha mendekati Luo Feng dan bertarung jarak dekat. Namun bagaimanapun Luo Feng merupakan master mental yang spesialis pertarungan jarak jauh, mengandalkan kekuatan hukum asal emas membuat pisau terbang Luo Feng menjadi lebih gesit, sehingga Rong Jun kesulitan mendekatinya sekaligus Luo Feng dapat melancarkan serangan. Biasanya ketika Rong Jun bertemu dengan master mental ia dapat dengan mudah mendekati mereka dan membunuhnya. Akan tetapi ketika berhadapan dengan Luo Feng, Rong Jun merasa bahwa kendali Luo Feng sangat kuat. Apalagi dapat menyerangnya dengan keadaan melarikan diri. Dua orang ini satu kuat dan brutal dan satunya seperti master yang luar biasa. Mereka berdua menunjukkan pertarungan kelas atas dengan sangat cepat. Rong Jun memang terlalu kuat dan ketika gerakan Luo Feng melambat sedikit saja maka ia akan terkena serangan Rong Jun. Akan tetapi kekuatan Luo Feng juga membuat merasakan getarannya. Ketika kedua pedang mereka saling mengalami bentrokan. Setelah sekitar 1 menit bertarung keduanya kemudian berhenti dan saling berhadapan. Namun Rong Jun merasakan nyeri di seluruh lengannya bahkan jari-jarinya tampak terkoyak. Ketika di pertandingan sebelumnya saat menggunakan Nascence Armament dengan sekali serangan saja sudah membuat lengan lawan hancur. Akan tetapi Rong Jun hanya merasakan nyeri, ini menandakan kekuatan Rong Jun sama kuatnya dengan Luo Feng. Kedua peserta ini seperti mengandung kekuatan melawan kekuatan. Akan tetapi Luo Feng merupakan master mental, ia tidak terpengaruh sama sekali. Sedangkan Rong Jun ia merupakan pejuang jarak dekat. Dengan begitu semua beban ada di lengannya, dengan begitu membuat Rong Jun berpikir bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Di sisi Luo Feng ia sudah menghabiskan setengah energinya, bagaimanapun ia tidak bisa membuat ini terus berlanjut. Di sisi petinggi dari Kekaisaran Qianwu, mereka mengulang-ulang adegan pertarungan Luo Feng versus Rong Jun barusan dan mereka melihat bahwa ini belum cukup untuk mencapai posisi ke-10 besar di turnamen jenius alam semesta. Bahkan di posisi 100 besar mereka semua seperti ini, pertandingan ini biasa saja, ucap seseorang. Ketika mengalami kebuntuan Luo Feng menutup matanya dan energi besar menyelimuti tubuhnya, sebuah pedang emas kedua muncul dan Luo Feng berusaha memadatkannya. Adegan ini membuat Rong Jun terkejut. Ini adalah bentuk kedua dari teknik Nascence Armament. Ini pedang penutup langit energi besar yang dihasilkan Luo Feng menimbulkan suara gemuruh. Dua bilah pedang emas langsung menuju Rong Jun. Semua penonton yang melihat itu mereka terdiam sejenak. Pada saat sebelumnya sudah banyak artikel dan informasi tentang Luo Feng maupun Rong Jun. Demikian juga dengan senjata Nascence Armament Luo Feng. Dengan begitu banyak para penonton yang tahu bahwa untuk Luo Feng membentuk pedang emas pertama saja sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan apalagi sekarang.
Saat ini ia benar-benar melepaskan dua pedang emas. Rong Jun lalu mengambil langkah besar dan menutup jarak. Serangan Luo Feng melesat ke arah Rong Jun, dengan pedangnya yang tidak terlalu besar. Rong Jun berusaha memblokir serangan Luo Feng, saat terjadinya bentrokan arah pedang dari Rong Jun berubah. Di saat yang bersamaan ia berbalik dan kembali memblokir pedang emas Luo Feng yang kedua. Kini Rong Jun memutahkan seteguk darah dari mulutnya dan mundur beberapa langkah ke belakang. Terlepas dari itu semua Rong Jun masih terlihat membara sehingga menunjukkan semangat bertarung yang lebih kuat dari sebelumnya. Dua pedang emas Luo Feng memang kuat namun masih belum bisa membagi atau menyebarkan energinya secara merata, dengan begitu kekuatan penghancurnya tidak terlalu berdampak pada Rong Jun, sehingga Rong Jun masih dapat bertahan. Berapa lama kau bisa bertahan, ucap Luo Feng dengan dingin. Pada saat yang sama pedang yang ada di tangannya dilempar. Melihat itu Luo Feng mengerutkan alisnya. Rong Jun terlihat membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang hitam yang lain. Dibandingkan dengan pedang sebelumnya, pedang hitam ini sedikit lebih besar. Rong Jun mengatakan bahwa ia tidak pernah menyangka untuk mendapatkan tempat di Kaisaran Gianwu. Ia bertarung dengan seseorang yang dapat memaksanya untuk mengeluarkan pedang hitam pemecah dunia ini. Lalu terlihat seluruh energi Rong Jun berubah. Luo Feng yang merasakan tekanan energi itu. Kedua pedang emas Luo Feng melesat sekali lagi ke arah Rong Jun. Di atas arena tiba-tiba ada dua Rong Jun dan kedua siluet itu bergegas ke arah Luo Feng dengan kecepatan yang menakutkan. Ketakutan bagi master mental ialah ia tidak dapat menentukan targetnya. Di antara dua ini salah satunya pasti adalah yang palsu namun menggunakan spiritual roh. Luo Feng merasakan keduanya asli, kemudian Luo Feng menyadari bahwa ini mirip dengan salah satu teknik hebat dari mode tanduk emasnya yaitu absolute ruang bentuk pertama cahaya busur. Cahaya busur merupakan teknik tingkat pertama yang dapat membuat ruang melengkung sehingga menciptakan tubuh kedua, lalu bentuk keduanya ialah 1000 bentuk. Jika menguasai ini maka seseorang akan bisa membuat 1 sampai 1000 tubuh mereka di suatu area. Kedua pedang emas Luo Feng melesat ke arah Rong Jun. Dan dua pedang emas menghantam ke arah Rong Jun, akan tetapi Luo Feng tahu kedua pedang emas itu tidak dapat mengenai Rong Jun. Lalu Luo Feng merubah bentuk kedua pedang emasnya menjadi potongan bilah kecil dan mengurung Rong Jun di tengahnya. Kemudian bilah-bilah itu menghantam ke arah Rong Jun namun ia tidak berhenti, ia segera membentuk tombak ikan emas dengan menggunakan pisau terbangnya, dan sekali lagi melesat ke arah Rong Jun untuk menyerang. Rong Jun yang memahami hukum asal ruang berusaha menahan serangan maupun menggunakan ruang. Rong Jun segera mengeluarkan kekuatan domainnya dan berusaha keluar dari tekanan Luo Feng. Ketika Rong Jun berhasil keluar ia akan segera melesat ke arah Luo Feng dengan kecepatan yang gila. Lalu dengan usaha yang keras tiba-tiba Rong Jun berhasil keluar dan langsung mengarah ke arah Luo Feng. Luo Feng berusaha membentuk pertahanan perisainya menggunakan pisau terbangnya. Ia merasa seperti gunung yang menghantamnya sehingga membuat Luo Feng kehilangan kesadaran sejenak dan ketika Luo Feng hendak menghindar dan melakukan serangan terakhir terlihat serangan Rong Jun mengarah kepadanya itu sudah benar-benar terlambat. Dengan adanya sedikit kesadaran salah satu pedang emas Luo Feng berhasil mengenai dada dari Rong Jun, akan tetapi serangan Rong Jun mengenai Luo Feng, terlihat di atas arena seorang pemuda berambut hitam tergeletak dengan darah yang mengalir. Sedangkan yang satunya terluka parah di dadanya namun masih tetap berdiri. Akhirnya Luo Feng telah terbunuh. Seluruh penonton yang melihat itu terdiam dan tak ada satupun yang bersuara. Nah sampai di sini bocoran Swallowed Star episode 135. Semoga video ini bisa menghibur Anda dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.